Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melakukan upaya-upaya menjelaskan kepada seluruh TPP di Indonesia bagaimana skema sertifikasi tersebut. Pertama, yang dimaksud dengan skema, itu adalah persyaratan spesifik yang berkaitan dengan kategori profesi yang ditetapkan dengan menggunakan standar aturan yang sama serta prosedur yang sama. Jadi Bapak Ibu, dalam rangka proses sertifikasi TPP dari seluruh Indonesia, dari Papua sampai Aceh, maka proses pelaksanaan sertifikasinya itu aturannya sama, standarnya sama, dan prosedurnya sama. Jadi tidak ada pembedaan-pembedaan. Nah, inilah yang menjadi patokan kita di dalam skema. Yang kedua, skema sertifikasi bagi tenaga TPP kita di Kementerian Desa, kita menggunakan namanya kualifikasi okupasi nasional. Ada beberapa skema dalam sertifikasi, tapi sudah diputuskan bersama BNSP khusus untuk yang sertifikasi TPP kita menggunakan kualifikasi okupasi nasional. Lanjut. Nah, di dalam skema Bapak Ibu sekalian, itu seluruh proses dan aspek-aspek yang menyangkut dengan sertifikasi TPP sudah diatur. Mulai dari latar belakangnya seperti apa, kemudian ruang lingkup skemanya seperti apa, sampai tujuan sertifikasinya, termasuk acuan normatifnya, dasar hukumnya. Kemudian paket kompetensinya seperti apa, dan dasar persyaratan pemohon untuk sertifikasi TPP seperti apa. Itu yang akan menjadi panduan kita di dalam skema sertifikasi. Kemudian Bapak Ibu, di dalam skema juga mengatur ya persyaratan dasarnya apa. Jadi kalau ada PD, PLD, TAPM pusat, provinsi maupun kabupaten, itu ada persyaratan yang harus dipenuhi, namanya persyaratan dasar pemohon. Selagi Bapak Ibu sudah memenuhi persyaratan pemohon, maka proses sertifikasi akan bisa ditindaklanjuti oleh LSP. Kemudian di dalam skema juga mengatur tentang hak-hak daripada pemohon, hak-hak daripada TPP, termasuk kewajiban Bapak Ibu kalau sudah memegang sertifikat. Kemudian di dalam skema juga mengatur tentang pembiayaan sertifikasi seperti apa. Dan terakhir adalah proses sertifikasi. Bapak Ibu, di dalam skema mengatur tentang yang namanya proses sertifikasi itu terdiri dari beberapa tahapan. Satu adalah proses pendaftarannya seperti apa. Yang kedua, proses asesmennya seperti apa. Yang keempat, proses uji kompetensinya seperti apa. Keputusan sertifikasi, termasuk juga mengatur tentang pembekuan dan pencabutan sertifikat. Kemudian mengatur tentang surveillance pemegang sertifikat atau pemeliharaan sertifikat. Kemudian bagaimana kalau ada proses sertifikasi ulang. Kemudian mengatur tentang penggunaan sertifikat, mengatur tentang banding kalau ternyata tidak dinyatakan belum kompeten, dan terakhir mengatur tentang kode etik. Itulah Bapak Ibu ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam skema sertifikasi tenaga pendamping profesional. Selanjutnya, skema kita di dalam proses sertifikasi terdiri dari 5 ya. 1 untuk jenjang pendamping lokal desa, jenjang pendamping desa, jenjang TAPM kabupaten, jenjang TAPM provinsi, dan jenjang TAPM pusat. Jadi Bapak Ibu, sertifikasi ini sudah diatur berdasarkan penjenjangan, sehingga unit kompetensinya juga dari 22 unit itu akan berbeda-beda setiap jenjang. Itu yang diatur di dalam skema. Lanjut, tadi sudah dijelaskan oleh narasumber sebelumnya Pak Nurul,
tentang unit kompetensi. Unit kompetensi yang disampaikan tadi adalah 22 unit kompetensi, mulai dari unit melakukan proses fasilitasi pendataan desa sampai dengan unit yang ke-22, lanjut, yang terkait dengan pelaporan pendampingan pembangunan masyarakat desa. Bapak Ibu, di dalam penyusunan SKKNI sebagaimana yang disebutkan oleh Pak Nurul tadi jelas bahwa unit kompetensi untuk TPP itu secara umum berbasis dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing jenjang. Jadi insya Allah apa yang ada di unit kompetensi itu merupakan bagian dari tugas-tugas keseharian Bapak Ibu di lapangan. Sehingga kalau ada kesulitan-kesulitan terkait dengan implementasi unit ini, saya pikir ini bisa dipenuhi dengan tahapan-tahapan waktu yang sedang akan dilakukan. Lanjut. Tadi Bapak Nurul, narasumber sebelumnya sudah menyebutkan secara umum jumlah unit kompetensi untuk sertifikasi TPP dari mulai unit kompetensi, kemudian elemen dan KUK. Nah, slide ini menunjukkan unit kompetensi berdasarkan jenjang, berdasarkan skema. Jadi kalau pendamping lokal desa itu hanya 8 unit kompetensi, 22 elemen dan 69 kriteria unjuk kerja yang harus dibuktikan. Sedangkan untuk PD itu ada 15 unit kompetensi, 39 elemen dan 115 kriteria unjuk kerja. Kemudian yang ketiga adalah TAPM Kabupaten, ada 14 unit kompetensi, 35 elemen dan 102 kriteria unjuk kerja. Sementara untuk TAPM Pusat dan TAPM Provinsi, unitnya ada 10 unit kompetensi, 26 elemen dan 75 kriteria unjuk kerja. Nah, itulah yang menjadi bagian dari jumlah unit kompetensi, elemen, kriteria masing-masing jenjang pada TPP. Bapak Ibu, kalau dilihat dari sini memang tertinggi di unit kompetensi ada di pendamping desa, ada 15 unit kompetensi, dan itu memang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing teman-teman TPP. Selanjutnya kita akan ambil contoh skema untuk pendamping lokal desa. Jadi skema pendamping lokal desa ini adalah berkedudukan di desa dengan kontrak kerja PPK di lingkup kerja BPSDM. Penyebutannya, jenis skemanya adalah okupasi, nama skemanya adalah PLD, unitnya ada 8 dan jumlah berdasarkan data per Mei adalah 17.674 orang pendamping lokal desa. Jadi teman-teman PLD yang hadir di sosialisasi ini, maka yang akan disertifikasi unitnya hanya 8 saja. Dan nanti formulirnya APL 01 dan APL 02 setiap jenjang itu berbeda. Jadi jangan salah ambil formulir. Ya, karena APL 01-nya jumlah unitnya masing-masing jabatan itu beda-beda. Jadi waktu mengcopy pastenya mohon jangan sampai keliru. Persyaratannya nanti ini akan ada di APL 01 formulir yang Bapak Ibu akan isi, yaitu pendidikan lanjutan sesuai dengan skema Kepmen 40, kemudian memiliki pengalaman pemberdayaan 2 tahun. Jadi ini nanti Bapak Ibu di dalam APL 01 akan melengkapi fotokopi ijazahnya, kemudian SK Kaban terakhirnya sebagai TPP, kemudian surat pengalaman pekerjaannya yang sudah minimal 2 tahun, kemudian lampiran-lampiran sertifikat bimbingan teknis, kemudian sertifikat pelatihan lainnya. Lanjut. Ini yang 8 unit tadi. Jadi kalau Bapak Ibu pendamping hadir di sini, ya kita ingin sampaikan mulai dari melakukan fasilitasi pendataan desa sampai pertanggungjawaban dan laporan. Pasti kalau kita tanya Bapak-bapak apakah sudah memenuhi melakukan ini di selama ini 3 tahun terakhir, pasti insya Allah sudah melakukan. Hanya hari ini bagaimana Bapak Ibu membuktikan
ya portofolionya saya sudah melakukan fasilitasi perencanaan desa. Buktinya mana? Ya, surat tugasnya mana? Kemudian aktivitasnya apa? Kemudian foto dokumennya apa? Kemudian diary reportnya apa? Ya, nanti kalau portofolio kita akan jelaskan di sesi berikutnya. Lanjut. Ini untuk pendamping desa. Bapak Ibu yang hadir di Zoom, di YouTube, khusus untuk pendamping desa ada 15 unit kompetensi. Ada 13.229 orang yang aktif per Mei kemarin, dan ini yang akan mengikuti sertifikasi kita. Persyaratan dasarnya adalah sebagaimana ada yang di dalam slide. Jadi nanti di APL 01-nya teman-teman PLD menyiapkan ijazahnya, kemudian pengalaman 4 tahunnya untuk S1 D3 dan 2 tahunnya untuk S1, kemudian sertifikat pelatihan-pelatihan yang berkenaan dengan pemberdayaan. Unitnya adalah, lanjut, ada 14 unit ini ya, 8 tadi yang pendamping lokal desa juga masuk sebagai bagian unitnya pendamping desa sampai ke unit yang ke-12. Lanjut. Nah, sampai lanjut yang ke-15. Jadi ini unit untuk pendamping desa. Jadi jangan samakan unitnya dengan jenjang yang lain. Jadi kalau teman-teman pendamping desa, maka patokannya harus lihat unitnya khusus untuk pendamping desa. Ya, termasuk nanti formulirnya juga harus dilihat. APL 01 dan APL 02-nya adalah formulir khusus untuk pendamping desa. Jangan pakai formulirnya PD atau formulirnya TAPM Kabupaten. Lanjut. Ini yang ketiga untuk TAPM Kabupaten. Untuk TAPM Kabupaten, Bapak Ibu yang hadir di Zoom maupun di YouTube, pastikan bahwa unit kompetensi untuk TAPM Kabupaten adalah 14 unit kompetensi. Coba nanti dicek yang 14 itu yang mana. Sekali lagi kami mengingatkan untuk fokus kepada unitnya, jenjangnya masing-masing. Ada 2.374 orang tenaga kabupaten, TAPM Kabupaten yang akan mengikuti sertifikasi. Persyaratan dasarnya sama seperti yang disampaikan tadi. Jadi nanti di APL 01-nya Bapak Ibu harus menyiapkan kopi ijazahnya, pengalamannya, kemudian sertifikat termasuk SK Kepala Badan sebagai pengangkatan TAPM. Unitnya adalah ya, satu sama dengan yang tadi, sosialisasi sampai yang lainnya sebagaimana yang sudah disampaikan di awal. Lanjut sampai yang 14 unit kompetensi. Cuman bedanya dengan yang tadi adalah teman-teman ada fungsi mentoring ya, ada fungsi melakukan pelatihan pendamping. Jadi kalau TAPM melakukan pelatihan pendamping kepada PD dan PLD, melakukan evaluasi kinerja. Jadi yakinlah Bapak Ibu, unit-unit ini adalah aktivitas keseharian Bapak Ibu yang dilakukan selama kurang lebih beberapa tahun terakhir ini, sehingga dalam rangka penyiapan portofolio dan dokumennya insya Allah Bapak Ibu bisa penuhi. Lanjut. Yang keempat adalah untuk TAPM Provinsi. Bapak Ibu, karena TAPM Provinsi Korprov sudah pernah disosialisasikan di dalam forum MOT, ini ada 216 orang yang akan mengikuti sertifikasi ini dengan 10 unit kompetensi ya. Jadi silahkan ini teman-teman TAPM Provinsi untuk mempersiapkan diri. Lanjut. Ini ada 10 unit kompetensi. Pertanyaannya ada Bapak Ibu di lapangan adalah, Pak, kalau sampai hari ini saya belum melakukan ini, maka teman-teman punya banyak waktu 1-2 bulan ke depan dalam rangka mempersiapkan dirinya mengikuti sertifikasi. Misalnya, ada seorang TAPM Provinsi sampai hari ini belum melakukan fasilitasi pengembangan BUM desa bersama. Maka 1-2 bulan ke depan Bapak Ibu akan melakukan proses fasilitasi ini secara mandiri, sehingga Bapak Ibu dapat memiliki portofolio khusus yang unit melakukan fasilitasi atau yang lainnya.